Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Tentunya saya berharap bahwa kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, sukacita dan bahagia. Bagi orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya pasti bersukacita. Makanya oleh karena itu utamakan Tuhan dulu. Utamakan Tuhan dulu dan firman-Nya dalam hidupmu, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita. Dia akan mengasihi kita lebih daripada hal-hal yang lain. Maka hidup kita akan bersukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini yang menjadi renungan bagi kita, yaitu yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Sebelum saya bacakan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiran kita sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Rasul Yohanes menulis suratnya kepada jemaat yang percaya kepada Yesus Kristus di abad-abad yang pertama. Dia mau menyaksikan, mau bersaksi, atau sebagai satu kesaksian baginya kepada jemaat Tuhan. Apa yang mau dia saksikan? Yang mau dia saksikan adalah hal yang dia lihat, hal yang dia rasakan, hal yang dia nikmati, dan efek daripada kepercayaan dan imannya percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dia dan memberikan keselamatan kepadanya. Itu yang mau dia saksikan. Apa efeknya? Efek dia percaya. Ya, dampak dari dia percaya kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dia adalah keselamatan. Sehingga keselamatan itu memberikan hidup yang kekal, dan hidup yang kekal itu membawa terus sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Jadi yang dia mau saksikan hidup yang kekal itu yang memberikan sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudara-saudara, orang yang benar dan baik, apa yang dia rasakan yang enak, apa yang dia rasakan yang baik, apa yang dia rasakan merupakan sesuatu yang membahagiakan dan menyukakan dalam hidupnya, dia pasti mau memberitahukan dan membagikan itu kepada orang lain. Anak-anak Tuhan, ingat ini, camkan ini dalam hati kita masing-masing. Anak-anak Tuhan yang memiliki kebenaran dalam Tuhan itu, ketika dia memperoleh sukacita, memperoleh kebahagiaan, memperoleh berkat, apalagi keselamatan, itu pasti dia akan bagikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga bisa apa? Bisa merasakan apa yang dia rasakan. Maka ini juga mengingatkan kita, saudara-saudara, kalau kita menerima berkat dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, bagikan berkat itu. Orang-orang yang menerima berkat dari Tuhan, bahwa hidupnya adalah bagian berkat dari Tuhan, maka dia mau mengikut sertakan orang lain dalam kebahagiaannya.
Apa saja itu? Termasuk hal-hal yang duniawi. Kalau kita menerima berkat Tuhan, baik itu melalui jabatan, kita boleh pakai jabatan kita itu boleh menjadi berkat. Kalau kita mendapatkan materi atau keberuntungan, maka kita juga akan mengikut sertakan orang lain, mengajak orang lain untuk bisa menikmati materi atau keberuntungan yang boleh kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan mobil, mobil kita boleh kita pakai juga menjadi berkat bagi orang lain. Untuk apa? Dia boleh dipakai untuk menjadi tompangan orang lain. Kalau kita diberikan Tuhan rumah yang mewah, kita juga boleh membuka rumah kita itu menjadi tempat bagi orang lain boleh menikmati berkatnya di rumah kita. Makanya ini perlu kita camkan dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, saya mau ingatkan, tidak ada yang menjadi istimewa dari apa yang Tuhan berikan kepada kita selain kita ikut membagikan berkat itu kepada orang lain. Berkat itu bukan akan menjadi berkat bagi kita kalau itu hanya untuk kenikmatan pribadi kita. Makanya setiap orang percaya pasti terpanggil untuk apa? Untuk berbagi. Kalau dia menemukan kebahagiaan, pasti dia akan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Kalau dia menerima sukacita, pasti dia akan berbagi sukacita kepada orang lain. Kalau dia mendapatkan ilmu, maka dia akan membagikan ilmu itu kepada orang lain. Itu. Jadi makanya sekali lagi saya sering sekali menggunakan kata berhati-hati. Supaya kita juga berhati-hati, jangan sampai berkat-berkat yang diberikan Tuhan justru bukan menjadi berkat bagi kita. Karena hanya boleh kita nikmati untuk diri kita sendiri. Nah ini. Jadi itu saya selalu katakan sekarang, sering sekali dalam renungan-renungan kita. Apapun, makanya orang-orang yang betul-betul percaya kepada Yesus Kristus, dia suka cita sekali kalau dia boleh pakai semuanya apa yang dia miliki, yang dia dapatkan dari Kristus itu untuk kebahagiaan bersama. Belum benar dia adalah orang yang percaya kepada Kristus kalau dia tidak membagikan apa yang menjadi sukacita baginya kepada orang lain. Dan belum benar, dan kita adalah pembohong kalau kita sudah katakan bahwa kita sudah diselamatkan. Kan sering sekali orang ketika ditanya apakah kamu yakin dan percaya bahwa hidupmu sudah diselamatkan oleh Kristus, percaya, tapi kasihnya pun tidak ada. Kering hatinya dari apa? Dari kasih, dari cinta. Apakah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus? Tidak. Makanya sama seperti apa yang sudah dialami oleh Rasul Yohanes ketika ini. Ketika dia sudah merasakan kenikmatan, indahnya, kebahagiaan, hidup yang kekal dari Kristus, maka dia sampaikan. Ini sekali lagi, hidup itu telah dinyatakan. Yesus Kristus sudah menyatakan hidup itu. Kepada apa? Kepada rasul-rasul itu sendiri. Kepada setiap orang yang mau menerimanya. Dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakannya kepada kamu tentang hidup yang kekal. Mereka sudah menerima itu. Dan menjadi saksi untuk itu. Maka mereka sekarang membagikannya untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini buat kita? Jadilah menjadi saksi bagi Kristus. Saksikan.
Dan jangan takut, jangan enggan, jangan sungkan, apalagi malu. Hati-hati, hidup kita ini akan berakhir. Kepada siapa kita akan malu? Kalau kita malu menyaksikan Tuhan, kalau kita enggan menyaksikan Tuhan, kalau kita sungkan menyaksikan Tuhan, maka Tuhan Yesus juga akan sungkan menyaksikan kita kepada orang lain, kepada Bapa. Firman Tuhan kalau kita boleh lihat ini, ya, apa dikatakan? Lukas 9 ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Hati-hati. Kalau kita malu menyaksikan Kristus, sebentar kita akan dipanggil oleh Tuhan, maka Tuhan Yesus juga akan malu menyaksikan kita kepada orang lain. Saksikan Injil itu kepada orang lain. Saudara-saudara, salah satu cara. Tapi saya tidak mau katakan bahwa itu adalah cara yang paling benar. Tapi salah satu cara untuk kita. Kalau Anda merasakan bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan, renungan ini memberkati saudara, maka bagikanlah renungan ini kepada setiap orang. Saya upload ini ke YouTube dan di Facebook. Buka YouTube saya Marganda Parsaoran Tampu Bolon, Marganda Tampu Bolon, Marganda Tampu Bolon. Buka YouTube saya, ya, dan subscribe. Lantas bikin notifikasinya, pencet klik notifikasinya. Maksudnya apa? Supaya ketika kita subscribe dan lonceng kita, notifikasi loncengnya kita klik, maka setiap saya mengupload video-video ini, maka itu akan sampai kepada saudara-saudara sekalian. Dan Anda juga boleh membagikan kepada orang lain. Saya bukan soal kebanggaan, tapi saya mau supaya setiap orang juga boleh diberkati dan diingatkan oleh firman Tuhan. Ini tugas kita sekarang. Bagaimana supaya setiap Injil boleh disampaikan. Di Facebook ini juga saya selalu katakan itu, ada teman-teman saya ini, ada orang-orang yang tidak seagama dengan saya, biar mereka semua boleh mendengar. Teman-teman boleh mendengar perkataan tentang Yesus ini. Tidak ada satu nama pun yang diberikan di dunia ini yang olehnya dia boleh diselamatkan, yaitu selain dari nama Dia, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang boleh sampai kepada Bapa selain melalui aku. Itu satu kesaksian bagi orang percaya yang sudah disampaikan oleh Kristus. Maka lakukanlah itu. Jangan enggan, jangan malu, jangan takut. Mungkin kita bisa mengalami pergumulan, tapi ingat, Tuhan akan terus menjadi pembela. Baru semalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika Roh Kudus datang kepada kita, maka kita akan dikuatkan. Roh Kudus yang akan menjadi penolong. Penolong di situ adalah dari kata parakletos. Parakletos kata harfiahnya adalah pendamping kita dan juga pembela kita. Dia akan membela kita dari orang-orang yang ingin membawa kita ke hadapan sidang-sidang. Maka Roh itu sendiri yang akan memampukan kita, memberikan jawaban-jawaban, sehingga kita tidak perlu harus memikirkan apa yang harus kita katakan, karena Roh Kudus itu yang memimpin kehidupan kita. Dia akan membela kita, sehingga kita akan memperoleh kekuatan dan kebenaran dan keberanian untuk menjadi saksi bagi Kristus. Kalau kita benar-benar adalah orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, maka kita betul-betul terdorong untuk menyaksikan ini kepada setiap orang. Sampaikan di Facebookmu supaya setiap orang boleh mendengarkan ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Sekali lagi kami bersyukur karena kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan dengan kesaksian daripada Rasul Yohanes ini. Kebenaran yang utuh, yaitu hidup yang kekal yang sudah mereka peroleh dari Kristus. Dan mereka menyaksikan ini kepada setiap orang, supaya setiap orang juga boleh memperoleh
keselamatan. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jadilah menjadi saksi Kristus. Jangan enggan, jangan sungkan, jangan malu. Apalagi takut untuk menyaksikan Injil keselamatan itu kepada setiap orang. Sampai ketemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita selalu bisa semangat, tetap energik dan antusias dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.